Belum di-unmute, Pak. Ya, ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani di GBI Rock Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ya, kita akan belajar Firman Tuhan. Saya akan sampaikan sebentar ya, biar fokusnya jelas lebih. Ya. Saya akan sampaikan materinya dengan ada PowerPoint supaya poin-poinnya lebih mudah ditangkap. Tema Triwulan ya, tema Triwulan adalah kedewasaan. Dan kita baca dulu tema Triwulannya. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan sebagai laki-laki ya di GBI Rock Mojokerto. Jadi sudah nyambung sama tema Triwulannya apa karena saya melayani beberapa cabang dari GBI Rock. Nah, minggu ini tema kita adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau tadi sebelumnya kita harus berdiri teguh, ya, melakukan segalanya dalam kasih, maka Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah kedewasaan penuh. Nah, dari ayat ini, kedewasaan penuh itu dihubungkan dengan tingkat kepenuhan Kristus. Jadi kedewasaan yang penuh, targetnya, tujuannya, atau standarnya adalah kepenuhan Kristus. Maka saya akan ambil kepenuhan Kristus dulu, baru nanti ke kedewasa, ya, atau dewasa penuh, ya, itu adalah bertumbuh menjadi keserupaan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan menjadi seperti Tuhan, tapi kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan, yaitu Adam. Gambar itu rusak karena dosa, sehingga tidak ada gambar lagi, yang ada hanya kelamin, hormon, jiwa, psikologi. Tapi waktu seseorang lahir baru, rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1:13. Roh Kudus di dalam roh kita itu yang akan membawa kita kembali atau dipulihkan atau bertumbuh menjadi seperti waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Adam belum jatuh dalam dosa, ayatnya pendek. Ya, cuma Kejadian pasal 1, pasal 2. Kayak apa itu? Nah, maka ada istilah Adam kedua, yaitu waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Diberikan juga istilah Adam kedua, atau gambaran Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Kita manusia dengan gambarnya Tuhan. Tapi gambarnya rusak, maka harus dipulihkan. Untuk dipulihkan, rohnya dihidupkan kembali. Nah, target pertumbuhan kita adalah serupa dengan gambar Tuhan yang kita bisa lihat waktu Tuhan menjadi manusia. Nah, dengan konsep itu maka saya akan membawa Bapak Ibu ke dalam ayat ini, ya. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Dan dia menjadi yang sulung di antara manusia. Karena firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia. Dan kita akan menjadi manusia seperti waktu Tuhan menjadi manusia. Dan itulah yang disebut dengan kedewasaan penuh. Seperti kepenuhan Kristus. Nah, Roma 28 ayat 29 ini ada ayat sebelumnya. Gimana caranya
supaya kita itu mencapai kepenuhan Kristus. Ya, bukan kepenuhan roh kayak Raja Saul mengalami kepenuhan lalu bernubuat. Ya, itu boleh juga, tapi itu namanya kepenuhan roh. Nah, kita bicara kepenuhan Kristus. Kristus itu yang diurapi, yang lebih pada kepribadian, personality. Nah, supaya kepenuhan Kristus, ya, maka Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, supaya menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya serupa dengan gambaran itu, maka Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan ini kalau konteks dari perikop ini supaya pribadi kita menjadi semakin baik seperti Tuhan Yesus. Ya, walaupun mungkin ada yang mengkhotbahkan dan tidak salah ya dalam konteks yang lain. Misalnya saya punya pabrik bangkrut. Tuh kenapa ya Tuhan izinkan? Oh, ternyata saya mulai gara-gara bangkrut itu mencoba trading. Lalu sukses, Tuhan izinkan bangkrut supaya saya punya usaha lain yang lebih maju. Ya, sebenarnya boleh saja mau diartikan begitu. Tapi perikop ini tidak bicara itu. Ini bicara terjadinya betul, tapi kebaikan yang dimaksud adalah dalam rangka membentuk karakter kita menuju kedewasaan. Nah, biar gampang saya kasih kesaksian ya. Yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan itu, wah ya macam-macam ya. Di antaranya kalau yang saya alami, nah ini foto sudah lama. Ini foto apa ini? Foto rumah saya yang waktu itu kita jadikan sekolah dan kantor yayasan. Waktu saya, istri, dan 3 anak, kami berlima pelayanan seminar keluarga di Denpasar. Kami pagi-pagi dengar telepon, Pak, rumahnya keluar asap. Panggil satpam, Pak, sudah Pak, asapnya jadi api. Panggil pemadam kebakaran, sudah Pak, belum datang. Terus dihubungin lagi, iya Pak. Singkat cerita, 2 jam kemudian, gimana sekarang? Sudah roboh Pak. Gitu. Jadi ini rumah saya beli. Jadi ceritanya begini. Itulah rumah saya satu-satunya tahun itu, ya 2009. Itu saya kumpulkan selama 13 tahun. Jadi saya merantau ke Jakarta sebagai orang miskin yang merantau mengadu nasib, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, kontrak rumah 450.000 untuk 6 bulan. Ya, lalu menabung, beli kapling, nggak jadi, batalin, potong 20%, nggak apa-apa, ambil duitnya lagi, nabung lagi, singkat cerita beli rumah satu, singkat cerita lagi beli rumah sebelahnya, singkat cerita beli mobil satu, beli emas satu, singkat cerita 10 tahun kemudian semuanya dijual, ya beli rumah yang tadi, nabung lagi, setahun kemudian renovasi, wah, setahun kemudian kebakaran. Habis. Dan waktu kebakaran itu kami di Denpasar, jadi nggak bisa keluarin barang. Dan tidak diasuransi. Jadi yang terbakar itu nilainya kira-kira 2,5 miliar. Saya ini bukan konglomerat, tapi engkong saya melarat. Jadi terbakar sebesar itu ya ngumpulinya 13 tahun. Itu kehilangan yang besar sekali bagi saya. Dan ini terjadi bukan waktu kami ke Las Vegas, main judi, atau ke Genting Highland, jalan-jalan gitu ya. Lagi di Denpasar, pelayanan seminar keluarga. Waktu itu, 2009 itu, saya pikir bahwa anak-anak, biar anak-anak bersaksi, bagaimana mereka dapat beasiswa, bagaimana mereka pinternya kayak apa, bisa diuji kepandiannya, karena kalau seminar itu yang datang 200 orang, daftar hadir peserta, bisa dikasih anak saya yang kelas 1 SD, kasih waktu 3 menit, nanti peserta seminar bisa bertanya. Dalam daftar hadir itu, nomor 37 siapa, nomor 180 siapa, nomor 62 siapa, dia akan jawab. Karena dia sudah belajar mengenai super brain, bagaimana cara menghafal dengan baik, dan dilatih. Anak saya tidak pandai, IQ di bawah 120, tapi parentingnya tepat, pengasuhannya tepat.
Kisah mengenai kehebatan anak-anak kami bukan kisah hebatnya anak, tapi bagaimana tepatnya sebuah pengasuhan. Nah, itu yang kami bagikan seminar. Jadi supaya orang tuh dengar ceramah saya gitu, kalau dikasih bukti dulu kan, nih anaknya kayak begini nih, mau anaknya begitu, gitu kan. Waduh, sekeluarga pergi, kebakaran. Aduh, kalau ada yang di rumah kan paling enggak, wah bisa ngatur segala sesuatu, keluarin barang. Itu kehilangan yang besar sekali. Nah, tentu kami bergumul, Tuhan, mengapa ini terjadi? Ya dapat ayat tadi itu. Roma 8:28 ayat Roma 8:28-29 tadi. Ini diizinkan mendatangkan kebaikan. Aduh, kalau pabrik rugi lalu buka trading berhasil, itu kan ada baiknya. Nah, sekarang rumah kebakaran baiknya apa? Wah, dicari otaknya muter-muter 7 keliling ya nggak dapat baiknya apa. Tapi ternyata hari itu saya dapat pelajaran. Yang sebenarnya bukan pelajaran baru. Cuma dengan pengalaman itu ngeh gitu ya. Apa yang ngeh itu? Harta itu nggak kekal. Jangankan kekal. 2 jam habis. 2 jam habis. Harta itu nggak kekal. 2 jam aja habis. Kalau nggak percaya, selesai kebaktian cari korek api, obongen omahmu. Apa itu obongen? Bakar rumahmu. Atau mobil. Meledak habis. Jadi tidak kekal. Ya saya udah tahu itu lama, tapi dengan kebakaran itu kayak, waduh, saya cari 13 tahun, 2 jam kebakaran habis. Lalu gimana respon kita? Waktu itu malam itu saya ajak keluarga, Misbah keluarga berdoa. Dan Tuhan justru memimpin saya itu berkata-kata demikian. Tuhan, hari ini aku sadar bahwa harta tidak kekal. Hidupku selanjutnya aku akan mencari yang kekal. Saudara lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan. Yang sampai di sorga kita akan ketemu. Dan kalau saudara masuk sorga gara-gara saya, saudara buah kerajaan saya. Saudara berubah dari pesimis, penuh keluh kesah, bertemu dengan saya menjadi orang yang bersyukur, antusias, semangat. Itu buah pelayanan karena saudara berubah karena pengaruh saya. Kalau saya berubah, itu buah roh. Buah pelayanan, buah roh. Saudara masuk surga karena saya sebut dengan buah kerajaan, ini kekal. Nah, tapi pengertian mengenai hal ini, konsep bahwa hidup untuk berbuah, ya, yang semakin menjadi tujuan hidup dan nasar, itu diperkuat waktu saya kebakaran, karena sadar betapa harta tidak kekal. Maka malam itu saya bernasar, Tuhan, aku mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Gitu ya. Begitu saya berdoa seperti itu, tiba-tiba saya mendapat sebuah pemahaman. Ya kalau orang karismatik berkata penglihatan, tapi saya tidak terlalu rohani untuk punya penglihatan atau berani mengatakan ini penglihatan. Ya, saya berikan istilah aja, saya mendapat imajinasi. Ya, pikiran saya mulai berimajinasi. Tuhan itu kumpulkan para malaikatnya, gitu ya. Kumpul gitu ya, para malaikatnya. Lalu malaikat tanya, ada apa Tuhan? Lihat di bumi, di Bintaro, ada orang lulus ujian. Kebakaran, ludes, habis, nggak diasuransi. Malah komitmen, melayani. Wah, dia lulus ujian, naik kelas. Naik, bicara dewasa, bertumbuh, naik kelas rohani. Naik kelas kemuliaan. Naik kelas kedewasaan. Jadi kelas makin dewasa, dewasa rohani, makin tabah, makin ulet, makin gigih, makin komitmen melayani, kadang diizinkan terjadi. Kalau saya kebakaran. Jadi saya, waduh tambah bersyukur lagi. Terima kasih Tuhan kalau saya dianggap layak untuk naik kelas, makin rohani. Kehilangan, tetap komitmen melayani. Tiba-tiba fantasi saya liar, gitu ya. Atau penglihatannya berubah. Wah, jadilah penglihatan rohani banget loh. Fantasi aja lah ya. Wah, fantasi saya berkembang gitu. Tuhan panggil malaikatnya lagi gitu. Kumpul, ada apa? Itu ada orang tidak lulus ujian. Loh kenapa? Itu mengalami nggak sampai ludes kayak Jarot, nggak sampai kebakaran, cuma rugi berapa puluh juta atau ratus juta. Itu Jarot kebakaran 2,5 miliar. Waduh, begitu rugi 10 juta, 20 juta, ngomel, mengeluh. Tuhan, mengapa saya melayani ini? Apa bedanya dong kalau begitu sama yang tidak melayani? Saya melayani, tapi mengalami ini. Kalau itu percuma dong melayani. Wah, ngomel, mengeluh gara-gara mengalami sesuatu, lalu merasa bahwa kenapa harus melayani kalau mengalami seperti ini. Gitu. Tuhan bilang sama malaikatnya, itu contoh orang yang tidak lulus ujian.
nggak naik kelas, nggak tambah dewasa, kayak anak-anak, ngambek. Tadi Pak Arifin bilang, anak kecil itu kan aku sama main-main, motorku, mainanku, mobilku, rumahku, papaku, semuanya aku punya gitu. Wah, diambil, ngamuk. Semuanya aku punya, nggak ada kamu punya, kita punya, apalagi Tuhan punya. Waduh, anak kecil itu punya pegang barang, ini punya aku, bukan itu punya teman, punya adik, punya aku. Diambil, tantrum, ngamuk gitu ya. Nah, makanya ada orang yang sudah tua tapi kayak anak kecil. Wah, rugi sedikit diambil sedikit, ngamuk sama Tuhan lagi. Kenapa Tuhan terjadi? Tuhan bilang sama malaikatnya dalam penglihatan saya, tuh orang itu nggak naik kelas. Terus tiba-tiba malaikat itu tanya sama Tuhan. Ini dalam penglihatan saya ya, jangan tanya Pak Jarod ayatnya mana gitu. Enggak, ini dalam fantasi saya. Ada orang yang tidak lulus ujian. Malaikatnya tanya, Tuhan, kalau orang itu nggak lulus ujian, terus apa yang harus kami lakukan? Tuhan bilang sama malaikatnya, ya segera diatur ujian susulan ya. Gitu. Saudara mau ujian susulan? Ujian susulan itu soalnya lebih susah. Kalau saudara pernah ikut ujian waktu SMA dulu ya, ujian nggak masuk lagi bolos. Lalu tanya temen, temen, aku kemarin nggak masuk. Iya, semua juga tahu kamu nggak masuk. Kasih bocoran dong kemarin waktu ulangan soalnya apa? Aku soalnya besok mau ujian susulan gitu. Cari bocoran kemarin keluarnya apa? Dikasih. Seneng, siap gitu. Begitu ujian susulan, ya soalnya beda, lebih susah. Makanya saudara jangan ujian susulan ya. Kalau mengalami kejadian, lulus ujian. Lalu lulus ujian itu bagaimana? Nah, oke, saya kasih langsung pada kesimpulannya aja ya. Bagaimana cara kita lulus ujian, tambah dewasa, naik kelas ya. Tuhan mengizinkan segala hal terjadi sebagai proses supaya kita mencapai gambar diri yang sesungguhnya, yaitu gambar Kristus. Dan kita akan lulus ujian kalau kita itu meresponi. Jadi ujian kehidupan itu jawabannya adalah respon. Waktu mengalami sesuatu, kita bersyukur. Gimana bersyukur, Pak? Anak saya kena COVID, sama. Bulan Juni kemarin anak saya kena COVID. Hanya dalam 4 hari sudah sesak nafas. Dari gejala klinisnya diperkirakan Delta. Bahkan belakangan dokter bilang mungkin itu Kappa, Pak. Varian baru dari Delta. Karena ditambah dengan bercak-bercak merah di tubuhnya kayak orang cacar dan tambah mencret. Jadi Delta ini sudah varian baru, tapi yang baru lagi kan Kappa sama Lambda. Jadi itu ada tambahan gejala klinis. Waduh, pantesan anak saya terkena dalam 4 hari sesak nafas, saturasi turun dari 99 karena cukup bagus ke 92 dan rumah sakit penuh. Jarod Wijanarko kurang terkenal, kurang hebat relasinya, walaupun kenal beberapa dokter dan pemilik rumah sakit, tidak mampu membawa anaknya untuk dapat kamar. Jadi saya harus di rumah merawat anak, dan di rumah saya ada mertua umur 79 tahun, komorbid dan belum divaksin. Apa dong baiknya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Dalam hidup ini akan terlalu banyak kenapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi dalam segala keadaan saya berkata, Tuhan, aku tahu supaya imanku bertumbuh. Saya mengandalkan Tuhan, bukan dokter, bukan rumah sakit. Dan puji Tuhan, hari ini ya bulan Juli ini ya itu anak saya kena 15 Juni dan 7 Juli sudah PCR negatif. Respon kita ketika diizinkan baik kebakaran, anggota keluarga sakit, kita tetap percaya penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, kita lanjutkan sekarang kepada kedewasaan. Tadi kedewasaan penuh. Berbicara dewasa, nah tadi Efesus pasal 4 ayat 13 ada kata dewasa. Dewasa di situ bahasa Yunani atau Gerika ya Greek itu telios. Melafalkannya telios. Kata dewasa di situ ternyata juga ada di 2 ayat yang lain selain Efesus pasal 4 ayat 13. Yaitu Yakobus 1 dan Kolose 4. Maka saya akan nambah 2 ayat saja hari ini. Selain Efesus pasal 4 dan Roma tadi, Yakobus 1 dan Kolose 4. Ya, karena di situ ada kata dewasa yang juga diartikan sempurna, kedewasaan, mencapai tujuan. Nah, dan termasuk juga ini mempertegas Roma pasal 8 tadi. Bagaimana kedewasaan itu dicapai.
Nah, Yakobus pasal 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, mature. Mature juga bisa berarti matang, ya, selain dewasa, ya. Supaya kamu menjadi sempurna. Nah, mature, dewasa juga berarti sempurna. Di satu ayat ini sebenarnya bisa ada dua kata mature, ya, yang matang ataupun sempurna. Utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi gimana supaya matang, supaya sempurna? Mengalami berbagai pencobaan, ujian iman. Mau naik kelas, ujian. Bolos nggak ikut ujian, ujian susulan. Hidup ini sekolah kehidupan. Wisudanya waktu nanti kita mati, Bapak Ibu. Kita semuanya akan wisuda. Kecuali sebelum kita wisuda, Tuhan udah datang ya. Tapi saudara lahir, itu pasti mati. Nggak mau menikah bisa dihindari. Saya nggak mau menikah, enakan hidup sendiri. Nggak mau pelayanan bahkan bisa aja. Saya nggak ada waktu Pak Pendeta gitu. Tapi mati itu nggak bisa dihindari. Kita semuanya ini nunggu giliran aja. Mati tua, mati muda, mati COVID, mati sehat. Semuanya orang hidup pasti akan mati. Amin. Amin nggak amin, mati juga, saudara. Saudara nggak perlu takut untuk amin. Kematian itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Ya, maut di mana sengatmu. Bukan cari-cari gara-gara untuk mati. Nggak usah cari-cari aja, ntar mati sendiri, gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mati, itulah sekolah kehidupan. Hidup sekali, mati, lalu dihakimi. Setelah mati nggak bisa naik kelas rohani, nggak bisa. Nggak bisa berbuah lagi, nggak bisa. Pujian penyembahan masih bisa, penginjilan nggak bisa lagi. Mau penginjilan sekarang. Mau berbuah sekarang. Mau cari upah sekarang. Kalau nanti di surga masih ada doa, dilanjutkan lagi doanya, pujian masih bisa, penyembahan masih bisa. Tapi mau melayani sekarang, berbakti sekarang, berbuah sekarang, bertambah rohani sekarang. Setelah itu penempatan. Dihakimi, mati sekali, lalu dihakimi. Ya, tingkat kemuliaannya sekarang ini penentunya. Nah, jadi supaya tambah dewasa gimana? Berbagai macam ujian. Dan dikatakan, berbahagialah. Nggak salah nih ayat. Mengalami berbagai pencobaan kok disuruh bahagia. Karena kita tahu, bagi orang tidak percaya, ujian itu bisa penghancuran. Tapi bagi orang percaya, Roma 8:28-29, yang dipanggil, ditentukan jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam rangka membuat kita sempurna. Kalau kita punya paham itu, memang akan tetap susah juga untuk bahagia kalau lagi mengalami ujian. Tapi kita harus belajar. Susah dong Pak, saya ajari. Ngajarinya gimana biar gampang? Kesaksian lagi ya. Gimana mengalami berbagai macam pencobaan dan ujian. Saya ini ujian terus gitu ya. Makanya orang bilang sekarang, Pak, Bapak orangnya kok tabah banget. Mau tabah? Ujian. Pak, orangnya Pak Jarod kok orangnya kok bersuka cita terus? Mau. Ujian. Saya senang lihat Pak Jarod orangnya banyak ketawa. Mau kayak saya. Ujian, ya kan? Oke, ini contoh ujian ini ya. Tak kasih lagi kesaksian, ya kan? 3-4 tahun lalu ada tema seluruh dunia namanya Millennial Kills Everything. Ini daftar produk, jasa, bisnis yang akan mati dibunuh oleh digitalisasi yang terlalu cepat yang disebut shifting. Tapi diberikan istilah adalah Millennial Kill Everything ya. Itu isinya daftar perusahaan jenis apa, profesi apa yang bakal nggak ada gitu ya. Yang bakal nggak ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dan seterusnya. Nah, gara-gara ini usaha saya yang paling besar bangkrut ya. Lalu ditambah lagi dengan corona datang. Sebelum corona itu shifting. Corona datang genting sehingga produk bisnis yang diramalkan 15 tahun bangkrut, 5 tahun udah bangkrut. Yang diperkirakan 5 tahun, setahun udah bangkrut. Ya, kalau yang maju, yang sukses ya jual antioksidan, jual desinfektan, vitamin, mineral, jual oksigen. Waduh, punya apotek kaya raya, saudara. Omsetnya berlipat-lipat kali ganda, orang beli aja ngantri. Saya bukan pendeta, ya. Cuma banyak orang panggil Pak Pendeta Jarod gitu, padahal bukan pendeta. Majelis bukan, diaken bukan, PDP bukan, PDM bukan, apalagi pendeta gitu ya. Saya Jarod Wijanarko, tapi saya hamba Tuhan. Nah, saya adalah pengusaha dari tahun 92 sampai hari ini. Sebelum 92, saya kerja sama orang di Astra. Nah,
Saya buka perusahaan 92 itu namanya IVA. Dari toko, ganti pabrik, bangkrut, ganti grosir, grosir bangkrut, jadi direct selling, bangkrut lagi, tutup, akhirnya MLM. Dari sepatu, tambah baju, tambah kosmetik, tambah cookware, berkembang, sampai punya pegawai 10, 20, 30, sampai 100, sampai 200, sampai hampir 300. Kantor dari mulai di ruko, sampai pindah ke gudang yang luas, sampai akhirnya punya gedung sendiri 8 lantai, satu lantai 1.500 meter. Itu kami nggak pernah berpikir bahwa akan bangkrut. Tapi 5 tahun lalu, memang 7 tahun lalu bahkan mulai, tema millennial kills everything itu sudah kami dengar. Dan sudah diprediksi waktu itu MLM, multi level marketing, yang bukan money get money, bukan judi, ya, bukan judi uang, yang ada produknya nyata, akan kalah sama platform. Sama seperti toko, retail. Kan kalau kita masukin barang ke Matahari, ke Ramayana, Carrefour, kalau kita masukin barang harganya dijual 100.000, kita ngasih diskon toko berapa? Kan bisa 40%, bisa 50%, tergantung ada pakai PPN apa non pajak gitu kan. Kalau anggap aja potongannya 50%, berarti kan harganya harus naik 2 kali lipat, supaya kita dapat 50, dijual 100, harus naik 2 kali lipat. Nah 50 ini kan kita harus untung juga, kita ngambil dari pabrik berapa gitu kan. Lalu kenapa bakal pada bangkrut ini retail begini? Kan platform, pabrik, langsung ke platform, Lazada, Zalora. Jualnya berapa? 50? Bukan, kalau pabrik 30. Ya matilah semuanya namanya retail, MLM. Jadi akhirnya kami bangkrut 2019. Bahkan kami sempat buka platform, tambah rugi lagi banyak. Karena dulu saya pikir punya 200 miliar itu banyak. Tapi ternyata begitu buka platform, bersaing sama Lazada, Zalora, segala macam, habis dalam 2 tahun. Jadi 2019 saya rugi mencapai lebih 140 miliar. Kerugian kami besar sekali. Ya. Lalu, nah, tambah lagi, COVID datang. Namanya rugi itu kan nggak begitu aja ya. Ada demo buruh, ada pesangon, ada waduh panjang banget rentetannya. Tagihan-tagihan yang harus dibayar, bahkan yang mengancam kalau nggak dibayar. Akhirnya 2021, tahun ini, baru 2 bulan lalu, kami punya stok itu, punya aset itu 128 miliar. Kami harus jual 22 miliar. Ya, barang-barang. Rugi lagi 110 miliar. Lihat muka saya nih. Ini 2 bulan lalu rugi 110 ini. Dan ketawa begini bukan karena saldonya triliun, sudah. Habis saldonya. Jadi bulan Maret itu waktu pandemi datang, saya rapat sama istri, kita bisa hidup berapa bulan? Dia bilang uang kita hanya untuk cukup 3 bulan. Saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Jadi pertama karena digitalisasi, milenial, lalu yang kedua COVID. Pak Jarod mah masih enak, usahanya banyak. Animasi tutup, sekolah animasi tutup, LSP nggak jalan karena harus ada sertifikasi itu harus praktek. COVID nggak bisa. Yang masih ada Happy Holikid, playgroup TK. Kalau perguruan tinggi, sekolah online, jalan. Playgroup TK itu kelompok bermain. Begitu ada pandemi, bermain di rumah. TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, playgroupnya nggak ada yang daftar. TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup naik TKA, playgroup nggak ada yang daftar. Tahun ini, TKB-nya lulus lagi, TKA, TKB. Murid tinggal 1/3. Murid tinggal 2/3 aja, kami sudah nomboki tiap bulan. Sudah usaha utamanya bangkrut, sekolahnya nombokin tiap bulan. Maka istri saya itu hitung duit, kita hanya bisa bertahan 3 bulan. Itu penghitungan Maret tahun lalu. Jadi bulan Maret tahun lalu, kita berpikir April, Mei, Juni, duit habis. Mati. Sampai sekarang nggak mati-mati. Ini yang khotbah ini bukan penampakan ini ya, ini real ini. Sudah bisa pegang saya kalau datang di sini. Lah, itu gimana itu Pak? Nah, jadi kalau bicara mengalami berbagai macam ujian, aduh. Itu Pak, makanya ada orang datang sama saya, Pak, saya punya masalah nih Pak, bisa pinjam duit nggak? Kalau dulu saya punya duit, bisa pinjemin. Kalau saya baru bangkrut, ini saya ditagih utang, ya jual asetnya. Nggak laku Pak, mana bisa jual nggak laku? Orang tuh kalau mau jual pasti laku. Ya nggak laku Pak, memang asetnya berapa? Rumahnya 1 miliar. Masa dijual 400 nggak laku? Ya 600 ada yang nawar Pak. Saya biar kasih tahu, aku punya 128 miliar, aku jual 22. Kalau sudah rugi itu kadang pilihan berikutnya bukan bagaimana jangan rugi. Pilih dibunuh atau bayar utang. Jadi begitu orang bangkrut Bapak Ibu Saudara, yang namanya masalah itu banyaknya minta ampun. Itu jantung saya itu sekarang elastis banget, kuat sekali, kayaknya lentur sekali, kayaknya nggak bakal putus-putus Saudara.
merantau ke Jakarta, tinggal di rumah bedeng, ngalami yang tagihan 2 juta, empot-empotan, 100 juta, empot-empotan, sampai tagihan yang miliaran, empot-empotan, sampai diciduk oknum Kopassus, mau dibunuh, ditodong senjata juga pernah, mau dikarungin juga udah pernah. Cuma saya nggak cerita aja, atau kalau diceritain semuanya nggak ada habisnya waktunya. Tapi saya bersyukur bahwa saya ngalami aneka hidup ini. Pahit getirnya, jatuh bangunnya. Bahkan jatuh yang terakhir ini gara-gara milenial disambung COVID ini. Saldo kami nggak ada lagi. Deposito nggak ada. Karena sebelum bangkrut, istri udah cairkan deposito, cairkan lagi. Bahkan 2 tahun lalu. Waktu anak saya harus kuliah selesai di Melbourne. Saya harus jual mobil saya untuk bayar semester terakhirnya. Kalau ada deposito, mobil nggak dijual. Kami udah yang namanya gelang, cincin, udah nggak ada pakai apa-apa lagi, termasuk istri saya. Karena kita mengalami habis-habisan. Tetapi saya tidak pernah kehilangan Tuhan. Ya, iman kita ujian, berbagai macam ujian yang nggak ada habisnya. Itu membuat saya semakin kuat dengan Tuhan. Jadi penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Toh nanti mati kita nggak bisa bawa rumah, nggak bisa bawa saham, ya tidak kekal, nggak bisa dibawa. Masa sih Pak? Enggak. Atau kita mau berandai-andai bisa ya? Oke, boleh lah. Biar terhibur sedikit lah gitu. Masuk harta itu nggak kekal sih gitu. Ya anggap aja kekal dah. Jadi saudara punya perusahaan, sawah, ladang, tanah, apartemen, properti, segala macam ya. Nanti misalnya tahun depan mau meninggal atau udah dengar suara Tuhan nih, sebulan lagi meninggal, seluruh aset saham dijual semuanya. Belikan emas. Wah ya. Lalu emas ini dapat katakanlah 1 ton gitu. Waduh keberatan nih. Emasnya dijual lagi ganti mutiara permata 1 kilo. Waduh senilai 100 triliun misalnya gitu. Ini anggap aja kekal, bawa ke sorga gitu ya. Sampai di sorga kira-kira ngapain saudara? Itu emas dan permata itu ada taruh. Menjadi merasa nggak berarti. Kenapa ditaruh? Lah kita bilang surga itu lantainya emas, belum plafon, belum dinding. Dan kalau malaikat menjumpai saudara ke surga bawa emas, kira-kira malaikat bilang apa? Kalau saya malaikat loh ya, ini maaf saya pakai kata-kata kotor. Mungkin malaikat bilang begini, di sini sudah banyak goblok, ngapain bawa emas ke surga? Kalau bawa ke surga tuh yang di surga nggak ada. Sudah banyak dibawa ke sini. Apa yang di surga nggak ada? Adikmu, kakakmu, ayahmu, ibumu, temanmu yang belum lahir baru, namanya belum ada di sorga. Kalau Anda berjuang bawa dia ke sorga, sampai 1 nyawa dibawa ke sorga, kita berkata, malaikat akan bersorak-sorai. Karena 1 orang diselamatkan. Karena itu di sorga belum ada. Makanya bawalah yang berharga ke sorga. Buah kerajaan, orang lahir baru, buah pelayanan, orang berubah karena kita, atau buah roh. Anda paham ini, Anda dewasa. Komitmen Anda bukan bagaimana saya diberkati, bagaimana saya. Itu kalau menurut Pak Arifin tadi, itu anak-anak itu. Anak-anak itu cuma aku, saya, mai. Gimana kita hidup untuk kekekalan? Itu namanya kedewasaan penuh. Ya. Nah, terakhir sekarang ya. Ada jemaat kalau dengan kata terakhir senang ya. Iyalah, bentar lagi selesai gitu kan. Ayat terakhir, udah senang ya kan. Ayat terakhirnya ada 10 hal yang saya mau jelaskan. Maaf bercanda, bukan 10 ya, 12 ya. Oke, ayat terakhir Kolose 4, 12, 13 ya. 12 ya. Karena kata dewasa selain di Efesus tadi, Efesus 4:13 ada di Yakobus, ada di Kolose ya. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang di antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh. Sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Orang dewasa penuh akan punya keyakinan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Yakin, ya, nggak pakai bingung, nggak pakai bergumul, nggak pakai berdoa nangis-nangis. Yakin, gitu ya. Kalau belum yakin ya berarti belum dewasa, sedang bertumbuh ke arah itu. Sampai Anda itu yakin, saya hidup untuk berbuah.
Hidup Kristus, mati untung. Jadi baik hidup atau mati kita miliknya Tuhan. Kehilangan, ya sedih secara manusia. Pak Jarod pernah sedih nggak? Pernah. Tapi saya bangkrut 2019, hilang 100 lebih. 2 bulan lalu 100 lebih lagi hilang. Cari Instagram, Facebook saya yang saya update tiap hari, ada nggak dalam 2 tahun itu foto saya sedih? Atau yang terbaru dah, 15 Juni anak saya COVID, sesak nafas, saturasi turun, nggak dapat rumah sakit. Cari Instagram, Facebook saya 15 Juni sampai sekarang. Ada nggak sedihnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena waktu sedih nggak diupload. Ada sedihnya, ada Bapak Ibu, ada ya. Coba tuh waktu 15 Juni itu anak kena, 4 hari kan sesak nafas, 5 hari, 4 hari. Jadi 19 Juni. Itu sampai akhir Juni semua pelayanan offline saya batalkan. Tapi yang online enggak. Zoom kayak begini enggak batal. Dan kami Zoom selesai, lalu Zoom-nya berhenti, lalu udah nggak direkam lagi, ngobrol-ngobrol. Gimana Pak Jarod? Semuanya baik-baik? Baik. Semuanya sehat? Kan saya harus jujur. Enggak sih, anak saya COVID. Kapan? 4 hari lalu. Gimana kondisinya? Tadi pagi pingsan. Di rumah sakit mana? Enggak dapat. Wah, lalu bercerita mengenai keadaan saya. Mereka tuh bingung, Pak. Bapak anak lagi kolaps begitu, jadi anak saya tuh sampai pagi-pagi itu malah saya pikir mati ya, karena jatuh di lantai, dipanggil nggak bergerak. Tapi ternyata hanya pingsan. Jadi akhirnya dari ngobrol begitu, Pak, Bapak dalam kondisi begitu tadi khotbah kenapa lucu, kenapa ketawa gitu. Kalau saya nangis, anak saya nggak sembuh. Kalau saya sedih, saya stres, imun saya turun. Karena waktu anak saya COVID, hari ketiga, istri saya pingsan di kamar mandi. Lalu dia mulai batuk. Besoknya lagi, pembantu saya teriak-teriak mengerang-ngerang kesakitan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak boleh sakit. Ada pasien 3 di rumah ini. Maka saya tetap memilih untuk tertawa, bersuka cita, menyampaikan firman Tuhan dengan antusias. Bahkan kalau semua orang selama ini mengenal saya lucu, kalau saya nggak lucu kan aneh. Bukan lucu sih, ketawa gitu. Suka cita gitu maksudnya. Seperti juga Pak Arifin gitu ya. Pak Arifin pasti bersuka cita gitu kan. Mana bisa memang ikonnya begitu. Kalau dia nggak bersuka cita bukan Pak Arifin namanya gitu. Kalau bukan bersuka cita bukan Pak Jarod namanya gitu. Tapi Pak, Bapak anak Bapak COVID gitu. Bapak nggak nangis? Jujur saya nangis. Waktu Zoom saya tertawa, saya bersuka cita, saya antusias, saya memilih untuk seperti itu. Tapi begitu Zoom selesai, dengar musik rohani, kadang saya melankolik sendiri. Bisa nangis di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak lama. Saya menangisnya bukan karena sedih atau khawatir. Saya menangisnya karena saya percaya Tuhan saya merasakan hadirat Tuhan. Jadi waktu anak saya 4 hari sampai 5 hari itu nggak bisa bangun, sampai 7 hari nggak mandi, bahkan kalau nggak mandinya sampai 7 hari. Dan cuaca mendung terus, sampai Tuhan, saya besok minta matahari jam 10 aja dah. Paling nggak 30 menit. Itu mendung bisa bergeser, matahari bersinar. Wah, saya nangis itu. Tapi juga selain nangis, saya punya keyakinan. Kalau Tuhan geser awan sampai ada matahari supaya anak saya berjemur, pasti sembuh. Itu anak masih bertanya. Waktu saturasi 92 gitu, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Itu pertanyaannya menyayat hati saya. Seorang Jarod Wijanarko bisa bawa anaknya ke rumah sakit. Tapi sekaligus pertanyaan itu berkata, Tuhan, jangan permalukan saya bahwa anaknya meninggal di rumah, bapaknya nggak mampu bawa ke rumah sakit. Memang saya nggak mampunya banyak, duit nggak punya, ya. Tapi kalau kenalan punya, tapi kenalan yang punya rumah sakit bilang, Pak Jarod maaf penuh, nggak bisa bantu Pak. Kalau bisa dirawat di rumah aja. Saat itu saya berkata, Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan saja. Saya andalkan Tuhan saja. Disitulah yang namanya Yakobus tadi, ujian terhadap iman. Ya, saat ujian memang tidak mudah, saudara, lembah air mata, bayang-bayang maut. Tapi waktu lulus ujian, kita punya keyakinan penuh. Nah, saya akan akhiri dengan cerita ini, tapi ayat ini supaya jelas. Orang dewasa, Kolose 4:12 apa? Orang dewasa itu punya keyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Allah. Saya tutup dengan cerita ya, kesaksian lagi ya. Keyakinan penuh segala yang dikehendaki Allah. Oke. Waktu saya bangkrut, sekolah rugi, duit cukup 3 bulan, Maret, April, Mei tahun lalu. Kenapa Pak Jarod gak mati-mati? Itu dia yang saya mau saksikan, saudara. Kan saya bingung, saya ada bingungnya juga loh, saudara. Perusahaan bangkrut, sekolah rugi, animasi nggak jalan. Tuhan, saya mau cari duit gimana?
saya punya kartu asuransi ya sebagai agen. Wah, teman saya kan banyak ya, saya coba deh gitu. Tapi masa-masa pandemi begini susah, atau mungkin malah bagus karena banyak orang khawatir. Saya coba gitu ya. Ya selama duit dihitung 3 bulan itu saya coba 3 bulan itu nggak jalan. Saya nggak bisa jualan asuransi, saudara. Ya, saya pandai menjelaskan. Namanya pengkhotbah kan pandai menjelaskan. Tapi begitu ditutup dengan pertanyaan, Pak Jarod pakai asuransi? Enggak. Loh kan dulu pernah kebakaran? Iya. Terus setelah kebakaran itu nggak diasuransi? Enggak. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan. Oh ya sudah, kalau kita aku juga percaya Tuhan. Nggak jadi closing. Jadinya pelayanan. Aku selalu bilang, Tuhan, aku mau cari duit gimana lagi Tuhan. Ada yang begini saudara. Pak Jarod, udah kalau Pak Jarod bangkrut Pak, itu berarti Tuhan mau panggil Bapak sebagai full timer. Saya bilang, kalau full timer mundur dong. Kan sebelumnya udah overtime, masa jadi full time? Begini Pak Jarod maksudnya, Bapak buka gereja, khotbahnya bagus. Kalau Bapak buka gereja, aku dukung Bapak, aku ajak keluargaku semuanya jadi jemaatnya Bapak. Aduh, saya sampai mikir, kalau saya buka gereja berapa ribu ya jemaatnya ya gitu. Tapi tiba-tiba hati saya itu berkata begini, masa saya pensiun cari kolektor sih? Kalau saya buka gereja dari dulu dong. Kalau saya mungkin bukan buka gereja ya, buka sinode kali. Kalau buka cabang mau 50 cabang, 50 kota, pasti saya punya teman yang mau ikut saya. Tapi saya renungin lagi, saya punya keyakinan yang kuat sekali. Itu bukan panggilan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak perlu, saya akan melayani gereja. Tapi kalau tujuannya untuk pekerjaan, supaya saya bisa makan, keluarga saya bisa makan, tidak Tuhan, aku yakin sepenuhnya panggilanku melayani semua gereja, bukan buka gereja. Itu saya yakin banget. Saya bilang sama istri, sama anak, Papa tidak akan buka gereja kalau tujuannya adalah supaya ada pekerjaan atau masa tua pensiun. Lalu saya bilang sama istri, saya juga nggak mau menjadi sandwich generation untuk lapisan paling atas. Ya, sandwich generation itu di tengah, ke pencet dari atas, karena harus membiayai orang tua atau mertua, dan harus membiayai anak-anak sendiri. Saya nggak mau menjadi sandwich generation, lapisan paling atas. Anak kita diberkati, anak kita sukses, tapi saya bilang sama istri, kita harus makan dengan keringat kita atau dengan berkat Tuhan. Akhirnya saya bilang sama istri, doakan aja ya. Doakan saya mau mencoba di usia 58 ini pekerjaan baru sesuai dengan talenta yang saya miliki. Nah, saya sharing sebentar ya, share sebentar beberapa menit aja, beberapa detik. Ya, apa yang saya kerjakan kalau begitu bisa bertahan hidup? Saya mulai melukis, saya upload di Instagram, laku, ngelukis lagi, upload lagi, laku lagi, ngelukis lagi, upload lagi, laku lagi, ngelukis lagi. Sejak pandemi saya sudah membuat lebih 80 lukisan, 1 minggu 1 lukisan, dan setiap minggu laku 1, kira-kira begitu ya. Kadang-kadang sebulan bisa jadi 6 lukisan. Jadi dari semua yang saya buat juga nggak semuanya laku, masih ada stok beberapa di rumah, tapi mayoritas laku. Ini sebuah profesi baru yang saya geluti baru sejak pandemi, Bapak Ibu. Dari situ justru saya tahu ya, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Nah, itu penutupnya adalah quote ini. Apapun yang terjadi, saya terus teguh berdiri karena Tuhan menyertai dan menguatkan hati, terus mencintai dan mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Saya mau jadi orang yang dewasa dan betul-betul dewasa, punya keyakinan Tuhan dan tidak tergoyahkan untuk hidup melayani, bahkan yakin pemeliharaan Tuhan. Ibarat bangsa Israel, saya ini sudah pernah melimpah di tanah Kanaan. Punya usaha dengan pegawai ratusan, omset puluhan miliar tiap bulan. Tiba-tiba bruk, habis, kayak dibawa lagi ke Mesir, tapi udah mulai keluar dari tanah Mesir. Dibawa ke padang gurun. Waduh, ternyata padang gurun itu indahnya luar biasa. Ada tiang awan tiap hari, ada tiang api tiap malam. Kita melihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Suatu ketika orang panggil saya, Pak, bisa melayani Zoom saya? Oke, bisa. Tanggal berapa? Sekian, jam sekian. Oke, boleh. Setuju. Deal. Oke. Begitu deal, Pak, minta maaf ya, Pak ya. Sudah diokein, kenapa minta maaf? Pak Jarod, kita nggak bisa memberikan persembahan kasih. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Sudah dibilang nggak apa-apa, minta maaf lagi gitu ya.
Lah kenapa minta maaf lagi? Maaf ya Pak Jarod, yang datang sedikit, paling 20. Ya nggak apa-apa, udah diokein, masa bilang batal. Kita Zoom, saudara ya. Waktu Zoom nih saudara, Zoom udah selesai nih, ada yang teriak, Pak Jarod, tolong Zoom-nya jangan ditutup dulu, aku mau bicara sama Pak Jarod. Pak Jarod tulis dong nomor WA-nya di chat. Udah persekutuan kecil, minta nomor WA ditulis lagi. Coba Anda panggil pendeta yang lain, suruh nulis nomor WA-nya. Saya itu dah terserah deh mau orang nanti telepon, tak tulis saudara, tak tulis di situ, udah Zoom selesai ya kan. Ternyata itu yang orang tadi itu telepon saya, WA saya. Pak, aku cari Pak Jarod nggak ketemu-ketemu. Ngapain cari saya? Mau beli lukisan Bapak. Dia beli 4 lukisan 35 juta. Persekutuan nggak pakai persembahan kasih, laku 35. Ini yang kayak begini, ini saya punya cerita banyak banget. Dan dulu saya uang 35 juta itu, ya kalau omset puluhan miliar saudara, kita bisa perpuluhan bahkan ratusan juta. Tapi tiba-tiba dapat uang 5 juta aja senangnya minta ampun. Jadi kalau saya bicara bahagia dulu sebelum bangkrut apa setelah bangkrut? Sama-sama bahagia. Dulu bahagia duitnya banyak, sekarang bahagia dapat duit dikit tuh bahagia banget saudara. Aduh, bahagia banget. Dan Tuhan tuh makin ajaib. Loh, siapa yang tahu laptop saya rusak? Kan nggak ada yang tahu saudara. Ini saya Zoom ini pakai laptop baru ini. Kemarin dikasih orang. Aduh, ini kayak begini-begini itu ceritanya ada terus ini. Ada orang kasih laptop saya. Yang kasih bukan pengusaha lagi, hamba Tuhan. Dan kemarin dia upload di grup gitu, yang ngasih laptop saya ini. Aduh, saya punya sekolah Alkitab. Pengen punya asrama. Nggak punya duit. Bisa pemerintah mengasih hibah untuk dibangunkan asrama 167 kamar, bisa menampung 600 mahasiswa, tanahnya, lahannya, gedungnya, hibah 100% dari pemerintah. Saya bilang sama teman itu, lo kasih laptop hamba Tuhan, dilipat gandakan. Waduh, saya mendengar kisah-kisah kehebatan Tuhan pada masa-masa pandemi ini. Karena itu Bapak Ibu, jangan khawatir soal hidup ini. Ya, justru bertumbuh dalam kedewasaan di tengah-tengah masalah yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan membawa kami dalam bayang-bayang maut dan jalan-jalan kekelaman. Tapi kami tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta kami. Kami merasa aman. Bahkan ketika seperti Daniel dalam auman singa sekalipun. Karena tongkatmu, firmanmu, gadamu, itu penghiburanku, itu perlindunganku. Aku belajar hidup bersama dengan Tuhan. Aku hidup belajar untuk nafas minggu demi minggu. Aku mengucap syukur seperti Paulus juga pernah berkata, aku tahu kelimpahan dan aku tahu kekurangan. Karena itu yang membuat aku tahu Tuhan ada dan Tuhan hidup. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi walaupun aku tidak kehendaki. Tapi itu kehendak-Mu dalam hidupku. Supaya aku bergaul dari waktu ke waktu dengan Tuhan. Maka hamba menutup dengan doa untuk umat-Mu Tuhan. Seperti Engkau menyertai hamba-Mu, sertai mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka iman, dan buat mereka bertumbuh dalam kedewasaan melalui semua yang terjadi pada hari-hari ini. Iman mereka tidak goyah, tapi justru mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Yes, amin. Mari beri tepuk tangan semuanya. Thank you, Pak Anat, Pak Jarod. Wow. Yang kita dibangun dikuatkan ya lewat firman, lewat kesaksian Pak Jarod ya, kita punya Tuhan yang sama ya, kita belajar juga dari teladan dari Pak Jarod juga ya, gimana terus bersyukur, bersukacita, teguh menghadapi semuanya. Tidak mudah itu Bapak Ibu ya, tidak mudah ya, tapi ayo kita belajar bersama-sama ya, kita. Dan poinnya tadi juga, ayo di tengah-tengah kesulitan tetap berbuah ya, berbuah buat kekekalan nanti ya. Ayo kobarkan terus karunia kita ya di tengah-tengah kesulitan yang ada yang kita hadapi ini.
bersama-sama, ya, tetap berbuah-buah, ya, jangan self-center, ya, tapi Christ center, ya, pusat hidup kita Kristus terus, ya, Yesus Tuhan menjadi pusat hidup kita, ya. Wow, saya percaya kita dibangun, dikuatkan bersama-sama. Oh, terima kasih. Kita berdoa memberkati Pak Jarod bersama-sama. Yuk kita angkat tangan bersama-sama, berkati di tempat Bapak Ibu ada. Ayo doakan berkati Pak Jarod, ya. Dan Tuhan, kami bersama umat-Mu memberkati hamba-Mu Pak Jarod bersama keluarga, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu luar biasa atas kehidupan hamba-Mu ini. Oh Tuhan, Kau percaya surga sendiri yang membackup kehidupan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang menopang dengan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Kau sumber hikmat yang akan terus memberikan hikmat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, Kau yang terus bukakan pintu-pintu kebajikan, kemurahan Tuhan. Favor demi favor Tuhan atas hamba-Mu. Kesehatan ilahi Tuhan beri buat hamba-Mu dan keluarga. Tuhan, Kami percaya, ya Tuhan, kepercayaan baru yang Tuhan siapkan, dan Tuhan terus bukakan, ya Tuhan, atas kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan, terima kasih ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa mengalami Kristus Yesus Tuhan, melalui kehidupan hamba-Mu dan keluarga, ya Tuhan. Terima kasih, bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba kami semuanya memberkati, ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh